dari Taiwan kritik makanan orang Malaysia. Dia mendakwa makanan Malaysia tak selamat untuk dimakan. Netizen tetangga ramai-ramai tak terima setelah seorang turis asal Taiwan menyebut bahwa makanan di Malaysia tak aman untuk dimakan. Ucapan itu dianggap menghina kuliner nasional mereka. Namun ironisnya, bahwa sebelumnya pernah juga turis asal Malaysia meremehkan restoran dan makanan Indonesia saat berkunjung ke Jakarta. Padahal, fakta menunjukkan bahwa makanan Indonesia memiliki pengaruh besar dalam keseharian warga Malaysia, tak kalah penting dibanding masakan India dan Tionghoa. Banyak hidangan populer di Malaysia sejatinya terinspirasi atau berasal dari resep Indonesia. Malaysian food. Do you have some answers? No, I was gonna say. I don't really know the names. And Nasi goreng is the classic Malaysian. but this is from Indonesia, right? But this is from Indonesia, right? Pelancong dari Taiwan kritik makanan orang Malaysia. Dia mendakwa makanan Malaysia tak selamat untuk dimakan. Apa yang tak selamat ni? Okey, jom kita baca. Jom kita tengok apa yang tak selamat ni, okey? Seorang wanita dari Taiwan melancong ke Malaysia meluahkan rasa keterujaannya mahu segera pulang ke negara asalnya susulan mempunyai pengalaman buruk sewaktu di Malaysia. Menurut laporan, wanita terbabit mendakwa makanan di Malaysia tidak selamat untuk dimakan oleh manusia. Apa hal pula tak selamat ni? Dan dia mendakwa bahawa makanan di Malaysia terlalu banyak letak bahan perasa. Tapi ada betulnya juga kan? Dan pelancong itu mengatakan akhirnya saya boleh pulang ke Taiwan dan saya tidak akan kembali ke Malaysia. Okey, jangan datang lagi, okey? Dan saya tidak akan kembali ke Malaysia, saya mahu makan sesuatu yang layak untuk manusia. Lebih ni. Kau ingat orang Malaysia ni makan makanan haiwan ke? Di dalam ruangan komen, dia menerangkan bahawa makanan Malaysia boleh jadi sesuatu yang menakutkan kerana segalanya adalah campuran, sekaligus gagal mengenal pasti rasa sebenar juadah yang dimakan. Betul juga kan apa yang dia cakap tu. Hari tu saya order nasi goreng Cina, tapi tak rasa Cina dia tu. Lain itu dia turut mengulas tentang rasa masin makanan Malaysia termasuk bak kutih. Bak kutih? Engkau tak rasa lagi makanan tradisional orang Melayu, asam pedas ke apa ke? Tiba-tiba nak kritik lagi pula. 进了一个店，你是臭的，我只能这么吃了，吃不来。这个菜叫什么 Rajak？ 我问那个店员是什么，他说是 fruit， 这人的英语我也没法沟通。点了一盘，加油波动，但这个草莓地上有痛有金这味道，吃完了，这个饭怎么说呢？这个味道就是，这个味道就是，自己去吃吧 ，See you tomorrow。马来西亚的第一天就差点饿死在街上，这就是镇上的菜，实在吃不下去。好不容易碰到一个华人餐厅的老板，来个蜜汁鸡饭。是哪个博主告诉我的？满大街的都是华人，不用一句英语就可以畅通无阻。我从昨天下飞机到现在，遇上的华人可能就3、4个吧，其他的全部都是I don't speak Chinese。这是你的还是我的？这是我的清汤挂水莲，我都吃不下去。它全是这种什么酱，我看起来都已经有食欲了。本来想找一家餐馆吃的海鲜大餐的，语言又不通，又不会说，我们就是用的那个翻译器跟他们对话起来也还是很恼火。我朋友的菜看起来更难吃，虽然很失望，来都来了，碰一下吧。饭没吃，出来遇到水果摊。Inilah sosok Intan Nurliana, turis Malaysia yang beri rating 0 saat liburan ke Jakarta.
Guys, turis Malaysia bernama Intan Nurliana belum lama ini viral usai mengaku menyesal setelah berkunjung ke Jakarta. Melalui unggahan media sosialnya, ia memberikan review buruk terkait kuliner, hotel, hingga kawasan di ibu kota Jakarta. Intan seolah tak habis pikir bagaimana orang-orang makan di tepi jalan. Ia juga menyebut semua restoran yang ia kunjungi tampak kotor. Terlihat beberapa makanan yang disantapnya yakni nasi goreng, ayam bakar, hingga sop. Setelah restoran, ia mengkritik hotel tempat tinggal selama di Jakarta. Ia menyebut terdapat tikus besar di sekitar hotel. Ia juga menilai bahwa Jakarta semrawut dan membuat turis tak nyaman. Namun dari sekian banyak kritikan itu, ia memuji sikap driver ojek online yang dinilainya ramah. Hingga akhirnya pemilik akun ini memberikan rating yang sangat rendah setelah berkunjung ke Jakarta. Ia memberikan nilai 0/10 untuk makanan, nilai 3/10 untuk tempat destinasi, dan 0/10 untuk tempat berbelanja. Sontak penilaian rendah dari turis Malaysia ini membuat netizen Indonesia murka dan geram. Kolom komentar pada postingannya tersebut lantas dibanjiri kritikan pedas. Netizen menilai jika turis itu tak punya budget banyak sehingga hanya mendatangi tempat-tempat yang dinilai rendah. Guys, bagaimana pendapat kalian? Gue greget banget, dari kemarin gue pengen bikin VT ini. Nah, jadi ada turis Malaysia ngebandingin Jakarta sama Kuala Lumpur dan dikasih rating sejelek itu. FYI, gue udah tinggal seumur hidup di Jakarta dan gue kuliah di Kuala Lumpur 3,5 tahun. Untuk mbaknya atau siapapun deh turis yang datang ke Jakarta dan pergi ke warteg dan ke Tamrin City, kalau mau bandingin jangan sama pusat kota kalian, itu salah. Kecuali kalian mau bandinginnya sama Pudu, Ceras, Bukit Jalil. Nah, ada apa juga di sana? Kagak ada apa-apa. Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas ataupun Pavilion KL, lu bandingin sama Bundaran HI atau daerah Monas itu. Lagi pula, Jakarta itu bukan kota tourism. Lu kalau mau pergi tuh ke Bali. Nah, terus lu bandingin sama Langkawi. Jangan bandingin sama Kuala Lumpur karena udah beda banget. Kalau lu ke Jakarta emang pengen liburan aja atau staycation, ya gue saranin lu tinggal di Langham, ya daerah SCBD situ, atau enggak Park Hyatt tuh yang baru dibangun. Kalau bosan omakase di KL, lu bisa cobain omakase di Jakarta karena lebih bervarian dan lebih banyak lagi restorannya dibandingkan di KL, itu gue jamin. Coba juga ke Asta, ya District 8. Nah di situ mall campuran kayak art gallery, daerah situ banyak banget kafe-kafe lucu, tempat-tempat dan building-building yang estetik banget. Untuk yang halal atau berhijab saya tidak merekomendasikan ini, tapi untuk turis yang pengen cobain nightlife di Jakarta boleh cobain H Club, W Club, atau 80 Proof Ultra karena experience-nya bagus banget dibandingkan Zouk KL atau Trek KL. Untuk turis gue juga saranin ke Peak kalau pengen lihat senja sambil sepedahan atau mungkin nikmatin bir dingin atau kopi, ya bisa banget ke Peak karena banyak banget restoran dan kafe-kafe lucu. Atau kalau mau naik yachts juga bisa ke daerah Pluit deket Pantai Mutiara. Terakhir untuk turis gue saranin cobain pagi sore karena dia tempatnya gede, cabangnya banyak, nyaman banget, servisnya bagus, terus ya setidaknya itu bisa cobain makanan ciri khas Indonesia. Atau boleh cobain juga seafoodnya Jakarta karena banyak banget yang enak dan menurut gue varian rasanya, penyajiannya lebih bervariasi dan lebih maknyus dibandingkan yang gue makan di KL atau di Malaysia. Di tempat manapun di Malaysia gue cobain, menurut gue seasoning seafood di Indonesia jauh lebih banyak. Nah kalian bisa cobain juga di Jakarta, nggak usah jauh-jauh ke Bali atau mungkin ke Raja Ampat deh ya. Untuk cobain semua experience itu nggak bisa cuma 10 ringgit kayak beli mixed rice 68 di Pudu atau lok-lok atau roti canai di Mamak. Kalau lo mau nikmatin traditional foodnya, kuliner atau hidden gem Jakarta cukuplah 1.000 ringgit 3 hari. Tapi kalau lo mau nikmatin Langham, Park Hyatt, lo cobain 80 Proof Ultra atau H Club, lo pengen ke Pluit naik yachts, terus lo pengen cobain Peak atau kafe-kafe makanan yang enak di Senopati, ya gue rasa lo harus siapin 3.000 ringgit karena juga gue saranin kemana-mana kalau mau enak di Jakarta naiknya Grab bukan MRT. Oke. Kalau kayak budget yang mbak tadi di Jakarta ke Kuala Lumpur juga sama aja. Saya juga makan mixed rice lihat biawak lewat kayak gitu loh, ngerti gak sih? Janganlah sampai lu bikin konten jadi bikin misu-misu begini antara orang Indonesia sama orang Malaysia. Kita juga senang ke Kuala Lumpur. Kita lihat begitu-begituan ada ular pinggir jalan di situ, deket jalan saya jalan juga, tak ada masalah, nggak ada yang protes, oh Malaysia jelek, tak ada, ya. Jadi jangan sampai kontenmu itu jadi bikin ricuh. Jadi cobalah pikir lagi, dan lain kali kalau bikin konten harus tahu juga konsekuensinya. Kini, netizen mulai mempertanyakan sikap standar ganda tersebut.